bersabda, tiada suatu hari pun yang lebih besar di sisi Allah dan lebih disukai untuk dilakukan amal di dalamnya selain hari-hari yang 10 ini. Maka berbanyaklah oleh kalian di hari-hari ini membaca tahlil, terus takbir, dan tahmid. Bagaimana kalimat tahmid? La ilaha illallah. Bagaimana tahmid? Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Silakan bertanya secara mutlak. Apa mutlak? Tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh jumlah hitungan. Bahkan kita diharamkan menetapkan hitungan. Wacon ping 1000 oleh. Karena hitungan itu syariat. Syariat itu datang dari siapa? Allah. Nah, jangan kita tetapkan hitungan-hitungan dalam zikir. Yang boleh menetapkan hitungan zikir itu adalah Allah dan Rasulnya. Kecuali ada dalilnya. Kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali habis subuh, 100 kali habis asar. Nah, itu ada dalilnya. Dalam Sahih Muslim tentang zikir pakai peta. Silakan apakah? Atau la ilaha illallah wahdahu la juga mampu. Maka cukup istri ikut kurbannya suami, karena dia gerbong dari lokomotifnya, yaitu suaminya. Nah, sementara orang tua dari istri ini tidak mampu. Bagaimana caranya mendapatkan pahala kurban? Maka sang anak perempuan ini bersedekah kepada kedua orang tuanya atau kepada bapaknya. Pak, jenengan ajenge kurban napa mboten taun niki? Oh ala nduk, oleh di dhuwit. Gawe mangan ae Senin Kemis. Nggih pun Pak, niki kula nggada arto jenengan tumbas mendo mangke jenengan kurban atas nama jenengan kalian anggota keluarga. Karena anak perempuannya sudah menjadi bagian dari seorang lelaki, dia ikut lokomotifnya. Nah, inilah cara di dalam Islam untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Di sana terbuka peluang antara kurban dan sedekah. Anaknya kepada orang tuanya nilainya sedekah. Orang tuanya dia bisa berkurban untuk seluruh anggota keluarganya. Barangkali ada adik-adiknya yang belum nikah, ikut orang tuanya. Bahkan bisa seperti ini. Nun sewu, sing wedok soge, sing lanang ke. Mungkin nggak itu terjadi? Yang bisa kurban kira-kira suami atau istrinya? Istri. Apa yang harus dilakukan? Istrinya bersedekah kepada suami. Jangan istri kurban dewe, egois. Sing oleh pahala dewe. Yang bener apa? Ya, sampean tahun ini kurban, gak ada duit. Ya wis ya, aku duit tabungan 5 juta, sampean tuku wedhus, sampean kurban atas nama sampean ambek seluruh anggota keluarga. Ketika suaminya kurban, bismillah Allahu Akbar, ada anni, ini dariku, wa ahli, dan keluargaku, maka yang dapat pahala adalah suami, istri, anak-anak, dan orang tuanya suami. Loh, orang tuaku ya apa gak oleh? Maka orang tuanya ikut kurban anak laki-lakinya kalau dia punya anak laki-laki. Kenapa? Seje jalur situ Gubeng mbek Pasar Turi gak ketemu, ya. Nah itu. Jadi jalur nasabnya yang laki. Jadi silakan, boleh seperti itu. Istri memberi suami sedekah,
suami berkurban pahalanya untuk seluruh anggota keluarga. Wah, itu indahnya Islam seperti itu. Wah, itu istri soleha Pak, kalau sudah seperti itu Pak. Nek durung mati aja dikubur Pak. Para di polisi. Ya iso dilayu. Tuh diwasa. Burung opo-opo ni dhewe. Tanya Ustaz. Ibu-ibu tanya. Ah, iya Bu, monggo Bu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kambing. Kalau apa? Tahu dia angon wedhus, angon sapi, terus cuman punya satu, sementara sapinya itu sebagai sumber kehidupan. Yo, sementara belum mampu itu, belum mampu. Kalau itu sebagai sumber kehidupannya, begitu disembelih gak esok nyambut gawe, ya wis, berarti belum mampu. Tapi kalau dia, makanya peternak itu kan dia wajibnya kurban kalau sudah memenuhi sekian jumlahnya kan, makanya belum. Tapi kalau dia punya penghasilan lain, duit tabungan, sapi mek gawe duwe-duwean, nah iku sejen meneh. Ya kan? Kadang ono sapi ku digawe gengsi. Ulang desa duwe sapi ku gengsi rek. Jenenge raja apa? Raja kaya. Duwe sapi 10. Oh iku mesti terkenal sak desa. Iku sapine akeh. Bisa jadi begitu. Jadi kalau sebagai hanya sebatas hobi, tapi dia punya penghasilan lain dari ternak sapinya itu, sebaiknya dia tetap kurban. Ya, monggo. Nggih. Titipan ono titipan rek. Titipan duwe apa titipan pertanyaan? Ya, silakan. Baik. Ya, baik. Yang pertama, ada anggapan kalau orang kurban nggak boleh makan kurbannya. Salah. Justru dianjurkan memakan hewan kurbannya maksimal sepertiga, itu boleh dimanfaatkan untuk dirinya. Arep dipangan kabeh, monggo. Dalilnya tadi itu belum selesai tadi itu, karena ini bahasan singkat ya. Al-Hajj 22 ayat 28 ya. Fakulu minha, maka makanlah sebagian, wa at'imul ba'is, dan berikanlah kepada orang-orang yang fakir ya. Berikan kepada orang yang sengsara, al-fakir, lagi fakir. Jadi ada sepertiga bagian di situ. Maka sepertiga dari hewan kurban kita boleh dimakan, dikonsumsi. Ya nanti dihitung sepertiganya apa, berapa. Contoh, beli wedhus, jaluk bagian wedhuse, di sampil situ masuk nggak sepertiga? Nek jaluk sampil papat, halo, belen dewe, wala mulia, itu kurban sampil kok jaluk papat ya, satu itu sepertiga masuk. Ya wes tambah hati titik gak apa-apa, ya kan? Dan yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita makan, kita ambil dari hewan kurban kita, itu harus benar-benar dari hewan kita, nggak boleh dari hewan orang lain, ya kan? Kudu sampil wedhuse dhewe, gak oleh sampil wedhuse koncoe, ya kan? Nggak boleh itu. Kenapa? Wedhus itu dhewe-dhewe. Wedhusmu 3 juta, sing dikakno wedhuse koncoe rego 5 juta, nggak halal itu. Ini panitia, ini PR itu.
Tidak harus. Itu kalau perusahaan misalnya saya kurban sapi, minta ngambil sapi dari saya, atau sapinya yang bersangkutan. Tapi kalau kadang-kadang saya sebagai panitia membagikan secara rata, kan boleh apa tidak? Ada rata begini, saya tidak lihat si A ini pokoknya dapat bagian tapi tidak jadi hewan kurbannya, maksudnya gitu. Iya. Jadi ini yang dimaksud yaitu pemilik kurban itu kalau dia minta bagiannya sepertiga, minta bagian. Umpama nggak minta, sampean nggak jaluk hak sap, itu panitia terus ngomong, Pak, sampean berhak dari kurban ini sepertiga, mau PNKB. Nah, silakan panitia nanti membagikan, itu bukan. Tapi kalau pengkurban dia minta bagian sepertiganya, harus diambilkan dari hewannya, nggak boleh dari orang lain. Kadang ini enggak apa kurban sapi melok kurban kambing jaluk sapi. Ayo, nggak boleh kok kurbane wedhus kok jaluk sapi. Gara-gara dia apa? Gak iso kurban sapi, kurbane wedhus, mestinya bagiannya wedhus tapi dia darah tinggi ya kan? Jaluk sapi nggak oleh ngono iku, nggak berhak. Ya. Kecuali kalau dia mungkin panitia dapat hadiah. Ingat, panitia itu bukan amil, bukan. Amil itu hanya pada zakat. Kurban itu panitia. Kalau seandainya dapat, itu adalah hadiah. Ya kan? Bukan dari bagian kurban, bukan. Wong sampean gak kurban kok. Ya, tapi hadiah. Nah, itulah orang-orang yang tidak mau haknya diambil, ya sudah. Itu berarti direlakan untuk siapapun. Makanya kurban itu boleh dihadiahkan kepada orang yang kaya, boleh. Miskin oleh, soge oleh, tapi fungsinya hadiah. Oh, kenapa kita nggak boleh nyukur dan motong rambut? Itu sudah perintahnya. Nabi tidak menjelaskan. Orang itu kalau sudah diperintah Nabi, kalimatnya dua, sami'na wa ata'na. Wis ojo atik merekayasa. Wis ta'ato patuwo. Wis gak usah merekayasa. Kune rekayasa kok macam-macam akhirnya. Ya, itu aja. Karena Nabi sendiri tidak menjelaskan. Sama seperti orang ikhram. Kenapa orang ikhram itu nggak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh sandalnya, tumitnya tertutup. Kadang apa? Ibadah itu kadang ada sesuatu yang tidak bisa diakalkan, tidak masuk akal. Tidak semuanya bisa dilogikakan. Tapi ada juga yang bisa dilogikakan. Kenapa? Sholat 5 waktu sujudnya ping loro. Saya tanya, sujud itu bagus nggak? Sampai tambahi jadi 5, oleh nggak? Sami'na wa ata'na. Sudah selesai. Contohnya Nabi seperti apa? Nabi bersabda bagaimana? Udah ikuti. Ya kan? Udah, terakhir. Kalau yang turunan itu gimana, San? Urunan atau patungan? Nek urunan itu nang sekolahan, ya 20.000, ya muridé 200 ya, iku duduk kurban, iku banciaan. Kalau patungan, patungan itu 7 kepala keluarga. maksudnya kan seperti kayak kan kita menikmati, dapatkan. Nah, misalkan sapinya ini patungan ini anggotanya Karkas, iya kan? Gak boleh. Oh, tetap yang kasihan panitianya nanti. Ya itu tugasnya, tanggung jawab panitia itu. Iya, kalau di tempat saya kambing sampil itu kita kasih nama, kita minimal nomor. Ini nomor piro kambing? Nomor loro. Iya, jenenge sapa? Abu Jundi. Iku wis ana kresek jenenge Abu Jundi. Begitu sampil dipotong, sep masuk. Ini, iki wae Abu Jundi. Ya kan? Jadi nanti ada yang tugas ngasih no, oh iki nomor piro? Loro. Abu Jundi diterno. Ada tugas yang seperti itu supaya nggak ketukar sama yang lain. Ya itu disiapkan kresek khusus sesuai dengan nama orang-orang yang kurban. Jadi tidak bingung kok. Dan itu ada yang mantok. Ini yang dibeteti, yang digantung ini punya siapa? Kalau sudah kelambine wis dioncei, baru sampelnya dipotong, langsung masuk milik siapa itu? Ada yang jaga. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Setelah berdedek wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kajian
yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Islam dengan pembicara atau diasuh oleh Pak Ustadz Abdul ini. Ada sedikit ini konsumsi ini berupa makan nasi Madura. Ini saya akan lihat ini. Alhamdulillah ini masakan saya akan mulai ini. Nasi Madura. Alhamdulillah ini suasana makan bersama setelah mengikuti kajian di Masjid Al-Islam. Wah ini alhamdulillah. Ketok kan. Backlight. Gimana ini kesannya nih? Ya alhamdulillah menambah ilmu. Jasmani dan rohani juga ini. Nasinya luar biasa, nasi babat Maduratna. Ya, terus? Ya, mudah-mudahan Masjid Al-Islam ini berkembang dan pada akhirnya nanti ke depan bisa untuk sholat Jumat berjamaah. Oh gitu. Iya, harapannya begitu karena kampungnya sudah namanya juga mudah-mudahan tahun akan datang bisa dilakukan sholat Jumat berjamaah. Takbir. Nggih. Sun. Mas Haryadi ini teman kita waktu dulu nih. Ya, salam. Ini ya alhamdulillah ini suasana ini sama petanya monggo nggih. Alhamdulillah ya Allah. Nggih, monggo. Nggih.